Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jemaah sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan sebagian dari doa yang kita mohonkan sebelum kita ta'lim tadi. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada klasifikasi dan kualifikasi beberapa penamaan dalam Islam terkait dengan tugas-tugas pokok dalam penyampaian misi syariat. Pertama, kita telah bahas tentang mubaligh yang punya tugas untuk menyampaikan pesan-pesan dalam syariat dalam bentuk ceramah itu dengan karakteristik yang telah kita bahas bersama, punya kemampuan retorika yang bagus. Retorika itu sekarang mesti standar. Sebab orang-orang yang tidak mengerti agama kecenderungannya sekarang punya retorika yang bagus. Jadi jangan sampai orang yang paham agama kalah dalam memberikan pandangan karena nggak punya retorika. Itu sudah disebutkan isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 bahwa nanti akan muncul di masa datang, ayat ini turun di masa Nabi, orang-orang yang punya kemampuan retorika tingkat tinggi tapi dia menyesatkan dalam agama. Itu musuh, kata Allah, yang paling bahaya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Hati-hati. Di antara manusia itu ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik, kalimat-kalimatnya seakan logis. Kadang-kadang dia motong-motong ayat, dikutip sebagian-sebagian. Ya, padahal sesungguhnya dia yang paling berbahaya, kata Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa. Hati-hati. Ya, kalau dia berjalan kemanapun kecenderungannya merusak. Pemikirannya merusak, tingkahnya merusak. Bahkan kalau diingatkan wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-'izzah. Ya, kalau diingatkan bertakwa itu enggak tepat. Itu langsung naik kesombongannya. Ya, ini menunjukkan orang-orang ini izzah itu biasanya dalam konteks memiliki sesuatu yang dibanggakan. Jadi kalau dunia mungkin gelar lah. Ya, S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, kan? Doktor, profesor, macam-macam lah. Ya, ingat, sekarang ini penting saya sampaikan karena ayat ini hadir di lingkungan kita. Dan celakanya sekarang begini, teman-teman sekalian. Kalau Anda tanya masalah ekonomi, Anda tanya ke ekonom. Tanya masalah hukum, tanya ahli hukum. Tanya masalah bangunan, tanya ke insinyur, tanya ke arsitek. Semua punya pakar di bidangnya. Bahkan beli tempe ke tukang tempe. Ya, rusak handphone ke counter handphone. Semua punya pakar di bidangnya. Tapi sekarang terjadi sesuatu yang agak aneh. Kalau tentang agama, semua jadi pakar sekarang. Nah, inilah penting kita mengetahui klasifikasi ini. Jadi pertama mubaligh, saya sudah terangkan tuntas. Kedua da'i. Da'i itu tadi telah saya sampaikan punya kualifikasi 3 hal. 1, hikmah. Yang kedua, punya kemampuan pemberian nasihat yang menenangkan. Yang ketiga, punya kemampuan untuk diskusi dengan elegan. Terkait hikmah, tadi saya berikan batas dalam pengertian Al-Quran. Hikmah itu punya 2 arti. Kadang ada yang terkait dengan kemampuan harta benda. Ya, bijak dalam menggunakan harta, dapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan, diberikan, disalurkan dengan cara yang benar. Yang kedua, ada anugerah tinggi, lebih besar daripada harta. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking pentingnya anugerah yang kedua ini, itu lebih ringan dibawa dibandingkan harta. Kemana-mana bisa digandeng ringan, tidak banyak dipikirkan, tapi memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga Ali bin Abi Thalib meninggalkan peluang yang pertama, harta materi, mencari harta yang kedua ini. Dan berkah kemudian. Tapi dua-duanya juga berkah. Ya, yang sahabat lain kan mencari di harta. Ya, yang kedua ini hikmah disebut dengan ilmu.
Jadi kalau sudah mendapatkan pengetahuan, itu bagian dari hikmah. Ya, makanya kalau ada orang mendapatkan ilmu, itu pemberian yang sangat tinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, ilmu, ya, Quran surah kedua ayat 269, sesungguhnya dia pemberian yang sangat bernilai, disebut khair. Dan khairnya pun pakai kata katsir, khairan katsira. Di ayat lain tadi saya terangkan, khair kadang dipahami dengan harta materi. Sekarang khair disebutkan pada ilmu. Begitu menyebutkan ilmu, khairnya ditambahkan dengan kalimat katsira, khairan katsira. Jadi orang yang punya harta pengetahuan, hakikatnya lebih tinggi dibandingkan dengan harta benda. Jelas ya? Walaupun harta pun punya keistimewaan di sisi Allah jika digunakan dengan sebenar-benarnya. Paham di sini? Nah, kalau dibawa ke konteks da'i, artinya apa? Paling dasar yang membedakan mubadzir dengan da'i itu punya dasar ilmu. Karena ngajak. Kalau ngajak itu potensinya kan mesti punya alasan. Punya dalil, punya argumentasi. Makanya nanti da'i ini turunannya bisa 3 ke bawah ini. Ya, standar da'i itu punya pengetahuan. Pengetahuan yang bijak. Bahkan kalau digabungkan dengan harta, sebetulnya da'i ini mesti ditopang sehingga tidak ada orientasi mencari harta ketika berdakwah. Itu poinnya. Ya makanya di beberapa negara di Timur Tengah itu, da'i itu di bawah pemerintah. Kadang-kadang diberikan gaji, kadang-kadang diberikan misalnya fasilitas, kadang-kadang juga diberikan kewenangan ya yang luas untuk memberikan nilai-nilai keilmuan dan pembinaan kepada masyarakat. Tapi dia diintervensi. Umum sifatnya. Itu yang terjadi sekarang di Al-Azhar misalnya. Pas sebagian beberapa tempat dan sebagainya. Dia memberikan maslahat bimbingan kepada masyarakat. Karena nggak punya aktivitas untuk bekerja, maka disupport di situ. Nah, sehingga nggak ada da'i kemana-mana orientasinya harta. Nah, sekarang ini dikenal ada da'i amplop. Ada da'i air. Bahkan da'inya da'i amplop hadis. Ya, kalau amplopnya tebal itu sahih. Ya. Amplopnya tipis itu dhaif. Tipis tapi banyak, sahih ligoyinihi gitu kan. Sudah sampai ke sana. Ada dai tipikal air. Ya, kalau yang bagus itu seperti air hujan. Jadi semua dinaungi, gak peduli rumput, gak peduli apa, datang aja. Ada mata air sudah gak sanggup kemana-mana, gak bisa safari, tapi orang datang banyak ke situ. Ikhlas dia. Ada air pam, kalau tagihan gak dibayar gak ngalir. Ini dari awal udah minta tarif itu yang bahaya itu, ya, dan seterusnya. Ini kita coba doakan lah ya, dijaga dai-dai kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk level ketiga. Nah, ini juga bisa jadi kategori dai. Dai itu umum sifatnya kalau ngajak, dengan memberi arahan dai. Di antara yang mengajak itu boleh jadi sifatnya alim. Alim. Kalau alim, pertama dia sudah punya dasar ilmu. Jadi mengetahui pendapat-pendapat ulama. Ini pendapat Al-Fatihah ada sekian, Bismillah dipakai begini, ini seperti ini. Dia ngutip pendapat ulama, tahu pokok-pokok ilmu. Tapi kata Al-Quran, ilmu yang dia miliki itu punya 2 sifat. Awas, kalau nanti ada orang pintar, tahu dalil, tahu ini hafal Quran, hafal hadis, tapi tak punya 2 sifat ini, maka dia bukan alim. Alim jamaknya ulama. Alim jamaknya apa? Ulama. Jadi kalau ada Anda ingin mendefinisikan ulama, bukan hanya pintar. Karena yang pintar banyak nanti. 2 sifat ini, 1. Dia punya sifat dzikir namanya. Dzikir. Makanya ketika Anda mau minta fatwa, bukan sembarang ulama. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda bingung tentang persoalan tertentu, maka cari ulama yang ahli dzikir. Apa zikir diantaranya? Banyak zikir itu. Tapi semua sepakat kalimat zikir dalam Al-Quran tidak disebutkan. Kecuali sesuatu yang menunjuk pada aspek kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205.
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Baca Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah. Menghafal Quran disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Menyebut nama Allah disebut zikir. Quran surah kedua ayat 152. Ya, dan berilmu pun, belajar ilmu yang mendekatkan diri Anda kepada Allah disebut zikir namanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Jadi kalau Anda ingin cari ulama, bukan sekedar pintar, tapi kepintarannya mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Itu poinnya. Makanya ketika Anda datang ke tempat, dia disebut majlis. Jamaknya majalis. Kenapa disebut majlis? Dari kata jalasa. Jalasa itu bukan sekedar duduk. Awas, hati-hati. Bukan sekedar duduk. Saya sering terangkan. Ada jalasa, ada qa'ada. Itu beda. Kalau qa'ada dari tinggi ke rendah. Saya berdiri, ana qa'im al-an. Wa ana urid an aq'ud. Saya berdiri, pindah ke posisi rendah. Duduk qa'ada yaq'udu qu'udan. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, intiqal minal adna ilal a'la, maka disebut dengan jalasa. Jalasa yajlisu julusan, wa jilsatan, wa jalsatan. Ya, pindah tempat. Jadi disebut majlis, pindah dari rendah ke tinggi. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi. Akhil karim faddal, intaqid, idlis lal kursi. Pindah ke tempat tinggi. Kenapa orang belajar ilmu tempatnya disebut majlis? Karena mesti mengangkat dia, memindahkan dari yang tadinya rendah ke tinggi. Apa yang rendah ke tinggi itu? Itulah iman dan ilmu. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang beriman, jika di-share kepadamu, luaskan majlis. Luaskan itu punya dua arti di sini. Anda datang, tempat masih cukup, luaskan buat orang supaya bisa tercover. Datang, duduk. Yang kedua bisa berarti share. Kalau ada ulama yang baik, tokoh-tokoh yang baik bisa mengajar dan bisa mendekatkan Anda dengan Allah. Ilmu kuat, iman pun terangkat. Dua. Karena itu ketika Anda hadir ke majlis ini, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilma darajat ilmu. Ini bukan sekedar mengangkat ilmu Anda. Anda ilmu pintar, tapi kepintaran Anda menjauhkan Anda dari Allah. Itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Anda belajar apa sampai tinggi-tinggi sampai mengatakan semua agama sama? Semuanya sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Anda belajar sampai di mana? Ngapain Anda belajar tinggi-tinggi sampai dapat gelar yang tinggi? Kalau kesimpulannya sampai error begitu. Ada orang berzikir, orang sholat. Kesimpulannya karena sudah dekat dengan Allah sampai nggak sholat lagi. Sholat apa yang Anda kerjakan? Jadi kalau ada yang seperti itu, pasti ada yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meminta fatwa pada ulama, datang ke majlisnya, maka sifat yang pertama punya sifat zikir. Dia memberikan pandangan ilmu yang luas sehingga Anda beribadah dengan wawasan dan argumentasi. Saya sholat, ini dasarnya. Begini caranya. Sampai saya paham apa yang saya kerjakan. Makanya ketika Anda sholatnya mengerti, kekhusyuan itu akan muncul dan terbantu Anda. Nikmat. Yang kedua dari wawasan yang luas itu, Anda bisa menilai ketika orang lain melaksanakan sesuatu. Anda mengerti. Oh, kalau dia beda, dia menggunakan dalil yang ini. Kalau dia sama, berarti dalilnya sama dengan saya. Kalau dia mengerjakan tak ada dalil, Anda bisa ingatkan. Maka sikap Anda pun akan tenang di situ. Dan akan jauh dari pertentangan dan perselisihan. Jadi yang pertama punya sifat zikir. Yang kedua, dia punya sifat khasyah. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-35 Fatir. Di akhir ayat 28. Paling kanan sebelah bawah. Ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Quran surah 35 di akhir ayat 28. Ya, penghujung ayat 28. Sungguh, kalau ada orang paling khasyah kepada Allah, itu ulama. Dia sudah ilmunya luas, imannya tinggi. Tadi yang saya katakan, zikir, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak misalnya. Kemudian doanya bagus, seringkali mustajab doanya. Dan
ketakutannya pada Allah luar biasa. Jadi kalau ngasih fatwa itu nggak sembarangan. Ya, nggak ada fatwa berubah ditukar dengan Alphard misalnya. Nggak ada. Fatwa berubah ditukar dengan dunia tertentu, tidak. Dia pegang teguh karena ketakutannya pada Allah. Khawatir kalau bicara keliru. Khawatir kalau berpendapat Allah nggak ridha. Bahkan kalau berkata pun dia tata kalimatnya tuh. Takut. Ya, takut. Kalau menatap takut, Allah lihat gak suka dengan tatapannya. Jadi itu khasyah namanya. Itulah ulama. Jadi kalau Anda mau minta fatwa, maka mintalah fatwa kepada kategori alim. Ulama. Nah, ulama pun kalau mau jadi dai, mesti punya sifat 3 tadi. Nah, kadang ulama pintar, betul. Zikirnya bagus, tapi gak punya kemampuan retorika. Gak punya kemampuan mengajak. Kurang ilmu juga misalnya dalam konteks retorikanya, kalah juga nanti sama orang lain yang nggak punya ilmu tapi retorikanya bagus. Ini fikihnya nyambung ini semua ini. Sekarang ulama sudah punya dasar pengetahuan, punya kemampuan memberikan fatwa, maka tanyakan persoalan hukum pada ulama. Di atas ulama, di atas alim ada kategori spesifik lebih khusus lagi, namanya faqih. Faqih dari kata fiqh yang benar-benar khatam, mengerti. Jadi kalau yang tadi ini pendapat ulama begini, ini mazhab ini. Kalau yang ini memang mengerti rumusannya sampai menjadi pendapat itu. Dasarnya. Bukan cuma obatnya paham ini obat untuk mah, ini obat untuk sakit kepala. Kalau yang ini memang tahu bahannya dari apa sehingga bisa meraciknya. Sehingga bisa dibedakan. Ya, kalau yang alim tadi, contohnya misalnya dia bisa ngutip, ini maksudnya halal, ini perintah, ini larangan. Tapi kalau yang ini tahu, tidak semua kalimat perintah bisa berupa wajib. Ya, asal perintah itu wajib. Tapi ketika Anda lihat ternyata ada ayat-ayat lain, ada keterangan lain yang menunjukkan ini bukan perintah bermakna wajib, tapi anjuran yang sangat ditekankan. Awas hati-hati. Ketika Anda menemukan kalimat perintah, kelihatan seperti wajib, tapi belum tentu kalau ada keterangan lain bisa menjadi standar mubah misalnya. Makan. Ya ayuhan nasu kulu fil amr. Hai semua manusia, makan. Apakah makan jadi wajib? Kalau enggak makan dosa di situ. Mubah di sini, tapi diikat caranya. Kalau Anda enggak makan bisa sakit, maka makanlah ini. Caranya begini. Nanti ada kalimat yang menunjukkan wajib, ada kalimat menunjukkan sunnah, ada kalimat menunjukkan sunnah diikat dengan kondisi tertentu. Ya, bisa nikah sunnah menggunakan fi'il amr. Baik, sunnah diikat dengan kondisi tertentu, poligami. Ya? Baik. Jelas ya? Nanti ada mubah ke bawahnya. Siapa yang tahu itu? Ahli fikih. Makanya ahli fikih nanti membuat rumusan dasar tentang fikih. Fikih itu paham bagaimana cara memahami agama. Ini ada rumusannya. Maka mereka membuat rumusan. Rumusan disebut dengan qawaid. Maka muncul di sini kaidah fikih. Kaidah fikih. Kaidah menjadi dasar. Dasar inilah dalam memahami agama. Bisa nanti al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Asal suatu perkara amar menunjukkan kepada wajib sepanjang tidak ada keterangan yang menggeser dari wajib kepada hukum lain. Turun kaidah-kaidah. Dengan itu menjadi standar bagaimana menyimpulkan sebuah fatwa. Nah, dalam konteks membuat standar itu, perencanaan dan ide-idenya yang selaras dengan ketentuan Islam disebut ijtihad. Ulamanya disebut mujtahid. Kalau sudah fiqih, orang yang disebut faqih itu sudah khatam dalam rumusan agama. Di atas level yang ketiga. Nah, maka jangan nantangin yang faqih. Ya, itu nggak ada kerjaan. Kalau sudah orang faqih bilang, sudah diikuti. Ya, sudah diikuti. Nah, karena itu yang masuk kategori faqih ini nggak banyak Pak Ibu. Nggak banyak. Ya, seperti imam yang 4 itu faqih semua. Mereka alim dan faqih. Kalau faqih pasti alim. Karena itu Nabi menyebutkan kalau sudah mendapatkan fiqh, itu pasti orang baik itu. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu di Kitabul Ilmi, kitab yang ketiga. Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, termasuk baik dalam kalangan manusia, maka jalan terbaiknya salah satunya adalah dijadikan dia fiqih dalam urusan agama. Faqih.
Dimengerti betul sampai ke ganggangnya, sampai ke celah-celahnya, sampai ke rumusan hukumnya. Jamaknya disebut fuqaha. Jelas? Kalau fuqaha, fiqih, faqih, atau bahkan alim, diberikan kewenangan kemudian oleh, misal, pemerintah setempat dalam hukum Islam dan seterusnya untuk memberikan sebuah pandangan dan dilegalisasi sebuah kemestian bagi masyarakat menunaikannya, maka berubah namanya dari faqih, fuqaha menjadi qadhi. Jelas? Qadhi. Kadang disebut dengan hakim. Yang keputusannya dilegalkan secara administratif harus dilakukan. Kalau dilarang, maka dapat hukuman dari konteks administratif kenegaraan. Itu qadhi. Jelas sampai sini? Baik. Nah sekarang, ini belum selesai. Di buku ini tertulis apa? Ya, kita baru satu kata ini. Ya, satu kata hampir 2 jam ini. Ya. Ngaji dengan saya sabar Anda. Jadi maksud saya gini, terapannya kan banyak ini. Sekarang antum lihat yang di TV-TV misalnya kan tayang, itu masuk kategori yang mana? Hah? Yang di masyarakat mengajar masuk kategori mana? Jadi kalau mau tanya hukum, antum mengerti kepada siapa mesti bertanya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Ikhtalafal fuqaha'u. Para ahli fiqih di sini berbeda pendapat mereka dan kecenderungan mereka. Fi qiraatil basmalati fis salati ala aqwalin adidah. Mengenai praktek bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dibacakan dalam salat kepada beberapa pendapat berikut. Pendapat ini bukan pendapat pribadi karena mereka tadi mengerti rumusan hukum. Ini pendapat-pendapat yang disampaikan kepada kita berdasar keterangan atau isyarat dari Rasulullah SAW. Terbaca dari praktek Nabi begini, maka di antara mereka ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C. Karena nggak mungkin mempraktekkan keseluruhannya. Karena beda-beda milihnya. Kalau beda kan berarti beda kan? Bahasa Arabnya ikhtalafa. Mereka beda menentukan si fulan A, si fulan B, si fulan C. Walaupun perbedaan ini menjadikan mereka mengetahui semua dasar dalilnya. Di mereka tahu pendapat si fulan A dasarnya ini, si B dasarnya ini, si C dasarnya ini. Cuman kan kalau mempraktekkan itu boleh jadi setiap orang punya pilihan. Apalagi yang tahu dasar di sini. Anda mau ke Bandung bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak. Anda tuh mengerti betul di Puncak ada ini. Tapi yang satu mengatakan saya butuh lewat Cipularang karena ada keperluan tertentu. Maka Anda nggak bisa paksakan yang Puncak, ayo ke Cipularang. Saya nggak mau Puncak, Cipularang, Puncak, Cipularang, Puncak. Ya udah pakai helikopter kita puterin dua-duanya misalnya. Nggak bisa. Mesti salah satu dipilihnya. Yang penting kan tujuannya ke Bandung juga. Paham sampai sini ya? Tapi ada kondisi-kondisi yang bagi sementara orang memang pengen ke Cipularang, yang satu pengen ke Puncak. Paham? Kalau sudah mengerti dasarnya, mari kita lihat hukumnya. Baik. Kenapa saya sampaikan ini duluan? Supaya kita tuh sadar diri. Sampai alim aja belum nyampe. Terus pengen nyalahin faqih gitu. Kebayang nggak? Orang sekarang udah nilai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bukan Nabi. Bisa aja salah ya. Kalau beliau salah apalagi ente, Cepi. Hah? Anda pilih Umar apa Nabi? Ya, bagaimana Umar bisa bertentangan dengan Nabi? Ya, Umar sejaman dengan Nabi. Ya kan? Umar mertuanya Nabi. Hidup dengan Nabi. Dikubur di samping Nabi. Dan memelihara amanat Nabi. Disebut masuk surga tanpa hisab. Ente sahabat bukan, mertua bukan, menantu bukan. Dikubur aja masih belum jelas di mana. Bisa mempertanggungjawabkan Umar dengan Nabi. Ya, jangan begitu cara berpikirnya. Nanti ada beberapa kaidah. Setelah kita tuntas ini, saya ajarkan insya Allah. Share, maaf, tidak bermaksud mengajarkan. Hanya men-share saja. Kaidah-kaidah mempelajari fikih itu seperti apa. Ada kaidahnya. Nah, kenapa saya penting sampaikan? Karena sekarang banyak kaidah baru yang nggak dikenal dalam kitab-kitab otoritatif. Ya, banyak nanti kita akan lihat satu-satu. Untuk dipelajari, bukan untuk diperdebatkan. Saya tidak mengajarkan Anda untuk berdebat. Saya tidak mengajari Anda untuk memberikan peluru untuk mendebat orang lain. Kalau Anda belajar dengan saya hanya untuk pandai berdebat, saya tidak mengakui Anda murid saya. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri, dekatkan dengan Allah, share dengan yang lain. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, tak apa-apa. Kita berdoa dalam kebaikan. Itu yang paling bagus sehingga membuat diri kita lebih tenang. 1. Fadhahaba Malikun rahimahullahu ila man'i qira'atiha fi salatil maktubah.
Pertama, Al-Imam Malik. Malik bin Anas yang sudah terangkan dari nasabnya, dari lahirnya, dari pendidikan beliau sampai beliau wafat. Masih ingat pendapat beliau tentang Bismillahirrahmanirrahim dibaca tidak? Dibaca tidak? Tidak, kan? Karena beliau mengambil hadis-hadis awal yang menyantumkan langsung Alhamdulillahirrabbilalamin, maka concern beliau ke hadis-hadis ini. Sehingga beliau berpendapat saya praktekkan yang hadis-hadis awal. Jadi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah di salat fardu. Ya, ini pendapat pertama. Jahran kanat atau sirran. Baik salatnya jahar ataupun sirran, silent. Ya, salat itu kan yang fardu ada 5, rumusnya 24-4-3-4. Ya, 2-nya silent, 3-nya jahar. 2 pertama subuh jahar. 2 kedua zuhur, 4-2 zuhur dengan asar, 2-4. 1-4, 1-4. Zuhur 4, asar 4. 3 maghrib jahar. Asar isya 4, ya, jahar juga. Baik jahar ataupun tidak, silent, itu kelima-limanya tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Malik. Tapi ini bukan pendapat pribadi Imam Malik. Maksudnya Imam Malik ingin mempraktekkan hadis-hadis Nabi yang di awal-awal masa itu yang Nabi saat sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dan sholatnya sah. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda menemukan misalnya teman-teman sekalian, satu masa Anda pergi ke satu negara misalnya, begitu takbir langsung hamdalah, Allahu Akbar, jedanya pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu berarti yang diambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari mazhab Maliki. Jelas? Imam Malik. Imam Malik kategorinya siapa? Ayo, muballigh, da'i, alim atau faqih? Bahkan qadhi. Bahkan qadhi, nggak pakai qadhi. Bahkan qadhi karena diangkat oleh penguasa di masanya termasuk Harun ar-Rasyid meminta bahwa mazhabnya Malik dipraktekkan di seluruh dunia. Hanya dengan tawadhunya Imam Malik mengatakan jangan, karena boleh jadi di beberapa tempat ada kecenderungan berbeda dengan apa yang aku sampaikan. Seorang qadhi tingkat tinggi faqih luar biasa masih mengatakan jangan paksakan pendapat untuk dipraktekkan oleh orang lain. Lantas siapa Anda yang belum sampai pada derajat alim dan mengatakan unyaku saja yang lain bid'ah semua? Maka mesti hati-hati, ya, mesti hati-hati. Baik. La fi istiftahi ummil Qur'ani wa la fi ghairiha min as-suwari. Wa ajaza qira'ataha fi nafilati. Ini menarik ini. Beliau mengatakan tidak dibacakan baik dalam Al-Fatihah juga dalam bacaan-bacaan surah yang lain. Jadi kalau Anda masuk, biasanya di mazhab Maliki ini juga nggak baca istiftah. Langsung, cepat. Atau dia ngambil istiftah yang paling pendek. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Ya kan? Atau dia ambil yang pendek lagi. Allahu Akbar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Langsung ke hamdalah. Sudah waladdallin. Amin. Dia nggak basmalah lagi. Langsung ke surah. Wadduha. Ya. Itu Maliki. Ya. Imam Malik dulu mufti di Madinah. Disebut Imam Darul Hijrah. Dulu Imam Darul Hijrah di Madinah Imam Malik. Cuma kan berdasar situasi politik berganti, diterapkan mazhab berbeda. Itu tidak ada masalah, karena semua merujuk kepada keterangan Nabi. Sekarang mazhab Maliki dipraktikkan banyak di Afrika Utara. Khususnya dari Libya ke sana. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke nyebrang Mediterania. Italia, Prancis, Spanyol, itu sebagiannya Maliki. Jadi kalau Anda misalnya sedang ke Spanyol, ya, tiba-tiba Anda sholat, nanti ada rezeki main-main ke Spanyol. Ya. Insya Allah. Anda makmum misalnya, ya karena jadi imam kayaknya nggak mungkin ya.
Terus imamnya sholat. Ya, mimpin Anda. Allahu Akbar. Fikih Maliki tangannya nggak di sini. Umumnya di bawah sini. Mursal. Ya. Jadi nggak semua yang di sini Syiah. Tidak semua yang di sini Syiah. Oh, hati-hati, Syiah nanti kelihatan saat sujud atau duduk di antara dua sujud. Ya, tepok. Ya. Atau ada apa di bawahnya misalnya batu atau apa. Itu Syiah. Tapi kalau masih berdiri begini belum tentu. Ya. Allahu Akbar sedang sholat. Dan nggak usah diwawancara. Syiah ya. Syiah katanya. Sedang sholat. Tangan begini. Las, ini yang pertama. Itu tanda awal tuh pasti Maliki. Las udah begini. Yang kedua tandanya, baru dia takbir, Allahu Akbar, sholat jahar. Langsung tiba-tiba dengan jeda yang tak lampau lama, hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Nah, kalau menemukannya yang seperti itu berarti mengambil hadis-hadis yang periode awal. Yang Nabi pun masih praktekkan ketika beliau memimpin sholat. Itu yang menjadikan Abu Hurairah termasuk Anas bin Malik pernah meriwayatkan hadis, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, fastaftahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, rata-rata semua membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas begini? Baik. Dalam kondisi itu yang dipraktikkan Imam Malik. Jadi kalau dalam salat fardu nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali beliau toleran dalam nafilah. Nafilah. Apa itu salat nafilah? Selain salat fardu. Namanya nafilah. Hukumnya sunnah. Ya, jadi nama salatnya bukan sunnah nama salatnya. Sunnah itu hukumnya. Nama sholatnya nafilah. Jamaknya nawafil. Contoh. Kalau malam itu ada sholat. Selain sholat fardu, sholat apa? Tahajud. Tahajud disebut nafilah. Buka Quran surah ke-17 ayat 79. Quran surah 17 Al-Isra ayat 79. Paling kiri agak sedikit ke tengah. Sudah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, minnya litab'id. Ingat, bukan istighraq. Minnya min litab'id. At-tab'id menunjuk pada sebagian, bukan semua malam. Jadi kata Al-Quran, kalau pengen tahajud, jangan begadang. Awas, jangan begadang. Awas ya, kalau pengen tahajud, jangan begadang. Jangan begadang, kecuali ada perlunya. Ya. Betul. Kalau ada keperluan, silakan. Malam Anda sholat, maka disebut Qiyamul Lail namanya. Jadi kalau Qiyamul Lail itu nama umum. Bisa mencakup tahajud, bisa bukan. Jadi kalau Anda malamnya nggak tidur, kemudian malamnya sholat, masuk kategori Qiyamul Lail. Atau Anda terlampau lelah, capek saya, kayaknya sulit bangun malam. Maka diajarkan oleh Nabi sebelum tidur, sholat dulu. Ya, setelah sholat Isya, sholat sunnah, sholat lagi. Nah, itu masuk kategori Qiyamul Lail. Bangun silahkan di antara sebagian malamnya. Setelah itu istirahat, tutup dengan witir. Itu yang hadis mengatakan sebelum tidur, sholat witir dulu. Nutup yang itu. Kalau ternyata bangun lagi malamnya, silahkan buka lagi amalan sholat yang baru, dimulai dengan tahajud. Paham di sini? Jadi kalau ingin tahajud, tidur dulu. Karena itu disebut tahajud dari kata hajada. Hajada. Ha, jim dal besar. Hajada. Apa itu hajada? Hajada itu aktivitas yang dikerjakan setelah istirahat. Setelah tidur. Kalau Anda bangkit di malam setelah tidur, walaupun tidur 5 menit, 10 menit, 15 menit, bangkit Anda. Bangkit dari tidur. Maka disebut hajada. Kalau berusaha untuk bangkit malamnya, untuk bangun malamnya setelah tidur, berusaha bisa bangun, maka tambahkan ta di depannya. Di kaidah ilmu sharaf. Tapi kalau perbuatan itu tidak mudah,
Dan belum tentu bisa dikerjakan di awal-awal saat Anda menginginkannya, maka ada kata syiddah, tantangannya tak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Tahajjud. Sifatnya disebut dengan tahajud. Di ketika Al-Quran menyebutkan fatahajjud, menunjuk pada pekerjaannya. Saking pentingnya tahajud ini sampai Quran mengatakan begini. Cara menerjemahkannya lihat. Wa minal laili, tidur dulu kalau pengen bangun malam. Sebagian malam aja nggak usah semua kata Allah. Fatahajjud, fa-nya cepat. Biasanya kalau di dalam ibadah diperintahkan cepat, ada yang sangat istimewa yang tidak ditemukan di ibadah lain. Makanya saya sering katakan hadfu afin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf ataf konjungsi di antara 2 peristiwa yang menyebutkan sesuatu kalau diminta dengan cepat ada sesuatu yang penting, beda dengan yang lain. Karena itu kata Allah, kalau engkau malamnya mampu bangun, segera bangun. Tapi itu tidak mudah, berusahalah bangun. Nih. Karena keistimewaannya beda. Saya pernah sampaikan di sesi yang lain, Anda bisa tahajud, Anda mendapatkan 4 keistimewaan yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk. Anda sampai khusyuk sholat isya, sampai menangis, terseduh-seduh karpet basah, misalnya, sebagainya. Pokoknya Anda nangis ya, bagus saat itu, mungkin terkabul doa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 itu. Nggak dapat. Makanya berusaha. Karena itu kalau pengen bangun malamnya, usahakan maksimal ikhtiar kita. Dari ikhtiar itulah Allah nanti yang memberikan kepada hati kita kekuatan untuk bangkit di malam hari. Bisa lewat apa saja. Bisa mungkin jalannya mimpi pada yang tidak menyenangkan. Ya, tiba-tiba kaget terhadap sesuatu. Tiba-tiba mimpi terjun payung, ternyata turun dari kasur, rembuk. Tapi ini nggak mudah nih, butuh perjuangan. Karena itu saya sering katakan kan, setting alarm 3 kali kan. Mesti ingat. Pengen bangun jam 3, alarm jam 2:04, 2:30, 2:45 gitu kan. Alarm pertama matikan alarm kedua matikan alarm ketiga siap-siap gitu kan. Baik. Kalau bisa sih alarmnya jangan pakai bunyi-bunyian gak jelas, suara kita aja. Bangun kan. 2:04. Ya. Kita matikan yang kedua, hudang siap. Yang ketiga lebih dahsyat lagi. Kalau kamu nggak bangun, bagaimana kalau wafat malam ini? Namanya, wafat kamu. belum. Sini, itulah tahajud. Nah, tahajud itu disebut nafilah. Nafilah itu bukan fardu. Nafilah itu asalnya begini, tambahan sesuatu. Bukan bagian dari yang pokok. Cuman kalau nggak ada itu, rasanya nggak enak gitu. Itu nafilah. Makanya ekor hewan disebut nafilah. Ekor hewan. Bukan bagian inti. Sapi tanpa ekor memang masih kelihatan utuh. Jalan aja, cuman kalau nggak ada ekornya nggak enak ngelihatnya. Coba lihat. Sapi kurban Pak, harganya murah, cuma 3 juta gitu. Kenapa nggak ada ekornya? Ya, silakan cek. Jadi ekornya kan nggak menentukan kehidupan dia. Cuman kalau nggak ada ekor, rasanya nggak enak. Ada bagian yang menyempurnakan bagian kehidupan. Itu disebut nafilah namanya. Nah, tahajud begitu. Salat-salat yang lain begitu. Kenapa disebut nafilah? Karena hasil yang didapatkan dari nafilah itu akan menyempurnakan yang fardu. Apa diantaranya? Pahala. Bagaimana menutup kekurangan di yang fardu? Antum memang subuh 2 rakaat, tapi dari 2 itu yang khusyuk berapa persen? Kadang-kadang subuhnya 2 bisa 3 dikerjakan. Ayat sajdah langsung ruku kadang-kadang. Imam sujud Anda ruku, imam ruku Anda sujud gitu kan. Sering kejadian tiap subuh Jumat. Baik, coba lihat berapa yang khusyuk. Nah, untuk menutup itu, nafilah lah itu. Makanya ditambahkan dengan motivasinya. Ya, motivasi itu biasanya berupa hukum. Sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena sunnah itu menawarkan motivasi pahala. Sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, dikenalkan dengan sunnah oleh para ulama supaya yang dikejar pahalanya. Sebab kalau dikenalkan nafilahnya, terasa sebagian orang jadi beban. Nafilah nih, tambahan kan?
Ya nafilah nih, tambahan kan bukan pokok. Tapi kalau dikenalkan sunnah nih, ada pahala. Sebagian orang yang orientasinya mengumpulkan pahala lebih cepat termotivasi di situ. Maka dinamakan dengan nama hukumnya untuk memberikan motivasi kalau dikerjakan pahala banyak kita kumpulkan. Lawan pahala itu kan dosa. Jadi kalau Anda sedang motivasinya lemah menunaikan sholat-sholat nafilah, tanyakan, emang ente sudah punya koleksi pahala banyak? Emang dosanya sudah berkurang sampai nggak butuh sholat sunnah? Memang tantangannya nggak ada yang bisa membuat kita dosa. Kalau Anda tinggal di padang pasir, wajar nggak sholat sunnah? Sebab yang dilihat unta, padang pasir, kadal gurun. Makanya di hadis Muslim, ada seorang Arab Badui datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan, jangan berat-berat. Yang penting ke surga ya Rasulullah. Pintar, modal dikit keuntungan banyak. Yang penting ke surga. Kata Nabi, kalau engkau mau begitu, cukup yang fardu saja. Sholat yang fardu, nggak usah mikirin sunnah. Kalau pengen tatawu, silahkan. Puasa yang fardu, ila antatawu, kecuali engkau pengen puasa sunnah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya kerjakan yang fardu saja. Enggak, saya kerjakan yang sunnah. Dan saya akan komitmen menjauhi maksiat. Fantalaku pergi dia. Kata Nabi, aflahain sadaqah, dakhala jannah. Kalau benar dia, masuk surga. Benar itu apa? Kerjakan yang fardunya, kedua tinggalkan maksiat. Karena rumus dosa itu kan ngurangin pahala. Begitu maksiat, pahala diambil. Begitu maksiat, pahala diambil. Cuman tadi saya katakan, gurunnya orang Arab Badui itu tinggalnya di gurun. Di gurun apa maksiat yang mau dilihat? Hah? Ya unta kan gak apa-apa, emang unta gak pakai pakaian. Jadi aneh kalau unta pakai pakaian. Kadal begitu, gak ada yang aneh. Ya main Facebook gak ada sinyal. Update status juga nggak bisa. Emang susah di sana itu. Jadi kalau antum pengen ngerjakan yang fardu aja ke gurun sana. Cuma kalau Anda mau terapkan rumus itu di sini susah. Buka TV acara maksiat, pulang pengajian lihat videotron begitu juga. Ya, kadang-kadang juga ya gimana? Dilihat dosa, nggak dilihat juga ya peluang. Tapi ya pilihan kita masing-masing. Kalau merasa memang banyak pahalanya, ya silahkan. Tapi kalau merasa dosa banyak, jangan ditinggalkan amalan sunnah. Paham sampai sini? Nah, kata Imam Malik dalam ibadah sunnah itu, saking dia ini punya sifat pendukung kepada fardu, cuman bukan bagian pokok, memang di sunnah itu banyak fleksibilitas yang tidak ditemukan di pokok, yang fardu. Contoh diantaranya Imam Malik pun sampai fleksibelnya bisa mengatakan, padahal beliau ketat, bismillah nggak dipakai di fardu, tapi sunnah masih boleh. Nah, ini menunjukkan kalaupun masih boleh, artinya nggak bertentangan beliau, cuma beliau memilih dalil-dalil yang awal. Jelas ya? Di sunnah itu teman-teman itu lebih fleksibel. Contoh begini, contoh. Anda kalau mampu berdiri, sholat fardu nggak boleh duduk. Kalau duduk batal, mesti diulang sholatnya. Anda mampu berdiri, kemudian memilih duduk misalnya, maka batal salatnya. Karena itu dalam beberapa fikih yang ketat, sepanjang masih bisa berdiri, maka sebagian tempat berdirinya tetap berdiri. Contoh, Anda punya masalah di lutut, mau sujud susah, butuh untuk duduk. Tapi saat takbir masih bisa berdiri. Itu sebagian ulama masih ada yang ketat, tetap berdiri dalam takbirnya. Begitu ruku dan sujud baru kemudian duduk. Saking pentingnya berdiri dalam sholat. Bahkan Nabi pernah mempertahankan diri beliau dengan tongkat. Dan bersandar ke dalam salah satu tiang pelepah kurma. Saking ingin menunjukkan betapa pentingnya berdiri. Ingin menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah dengan kemampuan seperti ini. Jelas ya? Tapi sunnah fleksibel. Walaupun Anda mampu berdiri, tapi Anda memilih duduk. Maka tetap sah sholatnya, walaupun pahalanya setengah dari yang berdiri. Hadis selesai. Sholat sunnah, Anda pilih duduk. Walaupun mampu berdiri, tetap dapat pahalanya setengah dari yang berdiri. Contoh paling gampang begini, kenapa ada ketentuan demikian salah satunya? Bahkan dari Nabi ketentuannya. Dalam kasus tertentu, kadang-kadang orang sulit berdiri lama. Tarawih. Jangan ukur di alisan, ukurnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang kadang-kadang
Dalam satu sholat itu bisa 1 juz. Paling sedikit. Paling sedikit. Ya. Kadang kalau memang mau mengikuti Nabi, 1 rakaatnya bisa 100 ayat. Ya. Mungkin nggak tahan. Ya, ada sebagian orang capek, nggak biasa. Kalau orang-orang sana mungkin biasa. Atau orang yang biasa khataman biasa. Yang tak biasa sudah pegal duluan. Karena pegal dia, rakaat keduanya dia memilih untuk duduk. Boleh. Cuman pahala setengah. Tapi kan kalau di Masjidil Haram ya lumayan lah. Sekali sholat kan 100.000. Kalau setengah boleh dapat 50.000. Tapi kalau dialih saja benar-benar setengah. Jelas ya? Jadi nafilah itu fleksibel. Jadi kalau dalam fikih Maliki, mau baca bismillah silahkan di nafilah. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu nafilah. Kalau ada yang baca bismillah pun, itu artinya masih ditoleransi. Kecuali di sholat fardu. Jelas? Baik. Saya baca agak cepat. 2. Ini sebentar kok, cuma 3. Ya. Terus bonus 1, jadi 4. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullahu. Dan juga Imam Abu Hanifah, Nu'man. Ya. Rahimahullah, semoga Allah muliakan beliau. Beliau berpendapat berdasar dalil-dalil yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasuna. Madzhab Hanafi sekarang tersebar umumnya di Asia Selatan. Ya, India, Pakistan, itu Hanafi umumnya. Ya, sebagian yang pecahan Soviet. Ya, Albania, itu Albania itu Hanafi. Makanya Syekh Al-Albani, itu bapaknya itu Hanafi, mazhabnya. Ya, Syekh Al-Albani awalnya Hanafi. Dan beliau memilih untuk lepas mazhab. Jadi berusaha untuk mendapatkan yang rajih demikian. Ya, kalau kita tidak bisa, karena kita nggak punya dasar. Jelas ya? Baik, kemudian Hanafi menyebar di wilayah Asia Selatan. Pecahan Soviet, sebagian ke Cina. Asia Timur sana. Baik, berpendapat bahwa dalam Al-Fatihah masih bisa dibaca, termasuk setiap surah, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bacaannya sir. Jelas ya? Sir. Sir itu silent. Jadi nggak dikeraskan. Jadi kalau mazhab Hanafi, walaupun jadi imam atau jadi makmum, khususnya jadi imam, itu dibaca sir. Mirip-mirip nanti dengan Ahmad bin Hanbal. Ya, Hanbali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sir. Jelas ya? Itu fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Jadi setiap rakaat sir. Sir. Termasuk kalau baca surat. Di sini bedanya dengan Hambali. Nanti kita lihat yang Hambali. Kalau Hanafi, kalau Maliki tidak dibaca. Fatihah tidak, surah tidak. Tapi di nafilah baca. Kalau mazhabnya Hanafi, Al-Fatihah dan surah dibaca. Cuma sir bacanya. Jadi kencangkan. Nah, sir itu, saya ingatkan sebentar ya. Mohon izin sekali. Sir itu artinya bacaan pelan. Yang kalaupun terdengar, yang dengar itu yang baca. Jadi bukan diperdengarkan kepada makmum. Ya, kadang-kadang ada sebagian imam yang saya amati ingin mempraktekkan sir, tapi ngasih info ke makmum, saya sir. Caranya bagaimana? Dia dekatkan lisannya dengan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kalau diperdengarkan sama aja jahar, Joni. Jadi kalau Anda kasih tahu orang, kedengaran sama orang, itu artinya jahar, bukan sir. Karena bedanya sir dengan jahar itu, kalau jahar dikeraskan sampai orang dengar. Kalau sir itu pelan, saking pelannya cuma Anda yang dengar. Ya, kalau di Arab, di Masjidil Haram, memang mic-nya peka banget. Peka. Ya, Anda deham kedengaran. Ya, ini gejolak jiwanya terdengar. Tek. Makanya antum nggak bisa jadi imam di sana, udah gemetaran begini. Jadi kedengaran, jadi saking pekanya mic-nya itu. Makanya ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya untuk dia saja, cuman karena mic-nya peka kedengaran. Di sini nggak usah ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Ya udah aja sir, nggak ada masalah. Ketika Anda sir pun dalilnya ada, praktek kenabinya ada, sah salatnya. Paham ya? Itu poin. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya di sini aja pendapatnya, yang lain tambahan.
Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, semoga Allah muliakan dan menyayangi beliau. Beliau mengambil pendapat jalur yang ini, yaqra'uhal musalli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Wajib baca bismillahirrahmanirrahim di salat yang jahar subuh, maghrib, isya, jahar. Di salat sir, zuhur, asar. Termasuk sunnah yang berjamaah kalau jahar dibaca jahar. Contohnya apa? Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, itu dibaca. Awas, ingat konsekuensinya. Ingat konsekuensinya. Kalau sifatnya wajib, berarti kalau nggak dibaca, batal salatnya. Mesti diulang. Mesti. Karena kalau Anda mengambil dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i, mesti konsisten. Jadi kalau Anda bacakan, misalnya saya mau pakai ini, dalilnya Imam Syafi'i, saya cenderung ke situ. Baca. Anda masih jahar. Kalau baca, kalau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jahar. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau Anda mazhabnya mengambil Syafi'i, tidak membaca dengan sengaja itu, bukan karena lupa atau yang lain, maka salatnya diulang. Jelas? Termasuk kalau bermakmum di belakang imam, yang imamnya misalnya Maliki. Nggak baca dia, makmum tetap ketika membaca Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Ya, dari fikih Syafi'i yang paling ketat. Di begitu imamnya selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Amin. Kan suka ada jeda. Maka memberi kesempatan pada makmum baca Al-Fatihah. Minimal 3 ayat. 3 ayat itu sudah bisa mewakili satu surah. Karena surah terpendek dalam Al-Quran cuma 3 ayat. Inna a'tainakal fasalli lirabbika inna syani'aka huwal abtar. Karena itu kata para fuqaha, kalau ada makmum cukup baca sampai ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, atau kalau dari Hamdalah Maliki Yaumiddin, maka dicukupkan baginya bacaan Fatihah itu. Cukup. Paham? Nah, itu mazhab Asy-Syafi'i. Terakhir, tambahan waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah muliakan beliau, beliau mengambil jalur yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Dibaca. Coba bacanya sir. Mirip-mirip dengan Al-Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Dan tidak dijaharkan dalam setiap situasi. Jadi sir. Nah, ini di mana setiap tempat dia mempraktekkan itu, atau negara ingin memudahkan masyarakatnya sehingga mengambil salah satu madhab. Misal di Saudi pakai Hambali, ya kan? Di India misalnya menggunakan Hanafi, ya di Mesir, Syria pakai Syafi'i misalnya, ya Libya pakai Maliki untuk memudahkan. Karena ingin mengambil bagian memudahkan itu, silahkan dipraktekkan, nggak ada masalah. Maka jangan kaget kalau Anda ke Saudi, sir, ya. Kalau Anda ke Libya, nggak ada sama sekali. Kalau Anda ke Mesir, digunakan jahar. Termasuk di Malaysia pakai Syafi'i. Kalau ke Malaysia Syafi'i. Nah, cuma saran saya begini, ini untuk bisa menerapkan toleransi dalam ibadah. Kalau datang ke tempat tertentu yang dia mayoritasnya menerapkan mazhab di situ, maka hormati mazhabnya. Saya pun begitu. Saya kalau ke Malaysia, diminta jadi imam. Karena Malaysia Syafi'i, subuh saya kunut. Saya pimpin kunut. Ya. Kalau saya berada di lingkungan misalnya Hambali yang kunutnya nazilah, maka saya tidak kunut subuh. Nazilah saya kunut. Karena memang fikihnya mesti begitu. Kalau datang ke satu tempat, mayoritas di situ menganut misalnya mazhabnya A, maka Anda belajar mazhab itu. Bukan membawa mazhab yang baru, kemudian merubah yang di situ. Ya, cara berfikirnya mesti beda. Karena semua jalur mazhab itu bukan pendapat pribadi. Semua dari Nabi. Cuma untuk memudahkan menggunakan jalur yang demikian. Paham ya? Kalau paham semua ini, insya Allah memudahkan kita dalam ibadah. Karena kita mengerti. Itu yang disebut dengan fikih. Jelas ya? Kalau sudah masuk ke masalah fuqaha berbeda pendapat, ingat Anda bukan ahli fikih. Jangan ikut-ikutan berbeda pendapat. Paham ya? Nah, dan di situ pun kalau ahli fikih toleran, kita mesti lebih toleran karena mereka yang tahu ilmu mengerti, kita yang belum paham tinggal mengikuti. Jelas sampai sini?
Baik. Penutupnya bonus supaya nanti pekan depan kita masuk kemudian langsung ke surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam? Apakah makmum baca Al-Fatihah di belakang imam? Ini bagian terakhir yang kadang sering ditanyakan. Saya baca cepat saja ya. Insyaallah. Insyaallah saya tidak akan kemana-mana, fokus ke sini. Jadi bersabar sedikit, kita selesaikan. Nanti pekan depan kita masuk kepada Al-Baqarah. Siap ya? Ya, nggak lama kok, paling 1 jam. Alhamdulillah. Ya silahkan Bu. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imami? Apakah makmum membaca di belakang imam Al-Fatihah? Ya. Ittafaqal ulama ala anna al-ma'muma idza adraka al-imam raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ah. Semua ulama sepakat. Ingat, ulama sepakat. Maka yang bukan ulama enggak mungkin beda. Dan jangan bilang terjadi perbedaan pendapat. Itu tandanya Anda belum tahu. Ya. Semua ulama sepakat bahwa jika seorang makmum mendapatkan imamnya rukuk, takbir, imam ruku, maka langsung saja makmumnya ikut ruku. Dan bacaan imam sudah mengkafar bacaannya makmum. Jadi nggak usah baca Al-Fatihah di sini. Ya langsung. Begitu imam Anda dapatkan misalnya imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Subuh nih. Anda pas datang di situ langsung takbir, Allahu Akbar, ruku. Jadi nggak baca Al-Fatihah lagi. Langsung ikut ruku. Dan di situ Anda sudah mendapatkan 1 rakaat. Karena ruku disebut ruku seakar dengan kata rakaat. Rakaatun. Raka'ah. Dari sini muncul kata ruku. Jadi kalau sudah mendapati imamnya ruku, dapat 1 rakaat. Awas. Ini sering dapat di masyarakat praktek yang agak beda. Bedanya apa? Ulama sepakat. Dia beda sendiri. Kata ulama berdasar hadis Nabi SAW sahih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imamu qiraatul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Ingat, ikut. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda masih i'tidal. Imam ruku, Anda sujud. Awas. Jadi begitu imamnya ruku, Anda ikut ruku. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Dalam kondisi itu, maka bacaan imam sudah mengkafar bacaan makmum. Jadi kalau tak baca Al-Fatihah pun gak ada masalah. Karena tak terkerjaan itu. Maka bacaan imam mengkafar Anda. Cuma Anda ikut ruku. Langsung dapat 1 rakaat. Jadi kalau subuh besok misalnya, qadarullah Anda datang karena kondisi tertentu, langsung imam pas ruku, ikut ruku. Rakaat pertama. Dan kalau imam salam, ikut salam. Karena sudah dapat 2 rakaat. Jadi jangan nambah rakaat lagi. Kecuali kalau nggak dapat ruku. Setelah fase ruku, bukan sebelum. Misal imam sudah i'tidal, maka langsung i'tidal. Cuma tambah 1 rakaat. Jelas? Jadi batasannya apa? Ruku. Tapi jangan coba-coba nunggu imam ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Udah komat tuh, tenang, belum ruku. Nunggu ruku dia. Udah Fatihah kita terlambat, tenang aja, saya tahu dia baca surat apa. Tapi begitu deket tuh, baru kita datang. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini waktunya. Astagfirullah sudah ruku, Allahu Akbar ruku. Itu dosa. Paham ya? Ini ittafaqal ulama. Liijma'ihim 'ala suqutil qira'atu anhu bi ruku'il imam, karena mereka ijma'. Jadi ulama sudah ijma' semua. Ijma' itu sepakat semua ulama. Enggak ada beda. Ini tinggal pengetahuan saja. Jadi jangan pakai perasaan, pakai dalil kalau ibadah. Jadi kalau imamnya ruku, rakaat pertama subuh, dapat 1 rakaat tidak? Dapat, langsung diikuti. Jadi takbir langsung ruku. Jadi tidak baca iftitah lagi, tidak baca Al-Fatihah lagi. Di takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Dapat 1 rakaat. Ya, ini semua ulama sepakat.
Tapi kalau Anda dapatnya i'tidal, dapatnya ruku, berarti tambah 1 rakaat. Baik. Itu ijma'. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Tapi kalau sedang Anda makmum, imamnya masih berdiri, maka apakah bacaan imam sudah mengkafar bacaan makmum sehingga Anda tidak perlu kemudian baca Al-Fatihah lagi atau tetap baca? Di sini setidaknya ada 2 pendapat yang utama. 1, ini terakhir kita baca. فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad rahimahumullahu taala berpendapat wajib tetap membaca Al-Fatihah. Baik itu salatnya jahar ataupun sir. Paham? Dan saya cenderung kepada yang ini. Tetap dibaca. Ya, saya pribadi cenderung kepada yang ini tetap dibaca. Jadi kalau nanti kita salat bermakmum di belakang imam, imam takbir, kita ikut takbir. Ya, kemudian dalam salat sir ataupun jahar tetap dibaca. Kalau sir nggak ada masalah karena kita tinggal baca. Jahar yang bermasalah biasanya. Ya, bermasalahnya apa? Kapan bacanya? Apakah ikut imam setiap kalimat ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jedaknya atau selawat-dhalin. Waladhdallin. Selesai. Amin kita baca. Nah, itu bergantung kepada fikih imamnya. Makanya nanti imam itu perlu belajar fikih imam. Imam tidak cukup hafal Quran saja. Kalau tidak tahu fikih salat bahaya. Nanti satu saat belajarlah kita ya. Kami ajarkan bagi beberapa yang ikut karantina untuk jadi imam. Nanti kita buka insya Allah kelas untuk imam, untuk khatib, supaya belajar. Karena yang laki-laki itu pasti jadi imam. Pasti jadi imam itu. Minimal imam untuk diri sendiri. Diri sendiri di rumah tangga, untuk anak, ya, untuk ibu antum. Antum belum nikah tapi kan punya ibu. Ya, apa enggak bangga orang tua anaknya jadi imam untuk ya? Imam, bismillah. Ya. Jangan pikirkan lu saya kan mau rumah tangga Ustaz ya, insya Allah sebelum kiamat kurang 2 hari mungkin nanti bisa terjadi. Ya, tapi kan ibu ada, ya kan? Ya, anak adik-adik ada, kakak ada, jadi imam belajar fikihnya. Jadi dari mulai berbalik itu kan bukan hanya sekedar mengatakan istau, istaqimu, istau, sudah tahu. Rapatkan saf, luruskan, tidak lihat siapa yang sholat, anak kecil, orang dewasa, orang tua, yang nggak bisa berdiri lama, orang transit. Kan suka ada orang transit kan? Mesin-mesin pinggir jalan itu, orang transit. Apalagi lagi nunggu perjalanan, mau naik pesawat, bacain Al-Baqarah. Terlambat gitu. Terus dilihat kekuatannya apa dan sebagainya. Termasuk ini, bagi imam, itu ada 2 kemungkinan. Bisa Anda dalam salat-salat fardu, akan lebih baik berikan jeda setiap kalimatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Setiap selesai, makmum ikuti. Selesai, makmum ikuti. Atau berikan jeda setelah waladhdallin dengan ukuran jeda membaca sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya jeda ini diberikan dalam sholat-sholat sunnah yang sifatnya bacaan cepat dan jahar. Seperti tarawih. Tarawih itu boleh pakai hadar. Dia ada hadar, ada mutawasid, ada tiwal. Kalau hadar itu bacaan cepat jadi 2 harakat, 1 detik. 1 detik. Kecuali mad wajib, muttasil. Ya, mad alif disukun 2. Kadang diwasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca cepat, cuman tetap sesuai tajwid. Jadi 2. Biasanya bacaan ini untuk mengejar banyak ayat. Ya, dia jangan sampai bacaan cepat yang dibaca cuman 1 ayat. Karena untuk kejar banyak ayat. Ya, jadi bacaan Al-Fatihah itu bisa setengah menit. Karena dicepatkan.
Ya, dijadikan hadar. Itu sah. Dua harakat, 1 detik. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hampir misalnya nggak nyampe 1 menit. Masuklah ayat-ayatnya diperbanyak. Bukan cuma 1. Yasin. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Sah memang, cuma keliru. Ya, bisa gini. Kalau Anda mengambil yang seperti itu, setelah waladhdallin berikan jeda pada makmum, saya membaca sampai dengan 3 ayat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham? Nah, kalau sholatnya fardu yang seperti maghrib, isya, subuh, berikan jeda setiap bacaannya supaya makmum bisa mengikuti sempurna sampai waladhdallin. Jelas ya? Sebab kalau diikutkan setelah waladhdallin, jedanya lebih pendek nantinya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imam la fi sirriyati wa la fil jahriyah. Enggak dibaca di belakang imam itu. Enggak dibaca di belakang imam, cukup mengikuti imamnya saja. Disimak maksudnya. Baik bacaan sir ataupun jahar. Jadi kalau Anda misalnya dalam bacaan jahar khususnya, kalau sir itu nggak enak kalau nggak baca. Ya, kalau jahar itu imam baca bismillah sampai akhir ayat, simak aja. Simak deh. Apa dalilnya? Di antara dalilnya di sini diambil istadalla Syafi'iyyah wal Hanabilah bil hadits al mutaqaddim wa huwa qaulu ta'ala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, adapun teman-teman sekalian, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil jika kita di belakang imam tetap baca Al-Fatihah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, la-nya bisa menjadi nafyi bahkan naqsi. Nafyi itu ditolak, enggak sah. Jadi kalau sengaja enggak baca Al-Fatihah, itu enggak sah, mesti diulang. Paham? Ya, mesti ikut. Sedangkan Abu Hanifah, wa ammal imam Abu Hanifah faqad mana'a min al-qira'ati khalf al-imam mutlaqan 'amalan bil ayatil karimah wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Al-A'raf ayat 204. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan jangan baca baik Al-Fatihah ataupun surat. Karena apa? Karena ada dalil dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 204, jika dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan, simak, dengarkan. Ya simak aja, simak, ikuti kemana ayatnya, pahami dengan baik, ikut. Itu sudah masuk dalam kategori mengikuti imam. Serta hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Maka jangan kaget kalau misalnya Anda sholat di mazhab Hanafi di India, di Pakistan, sebagian di Cina atau pecahan Soviet, itu makmumnya diam aja, diam gitu. Ya, nggak kelihatan komat kamit misalnya kan, nggak kelihatan bergerak. Ya salah Anda juga, ngapain ngeliatin orang kan? Baik. Terus dia diam, terus ruku, sujud, terus salam. Itu cuma bacaan surat, sedangkan bacaan-bacaan doa tetap baca. Jadi bukan diam semua. Allahu Akbar. Ya? Tidak. Salat bukan pantomin. Ya. Jadi kalau doa tetap baca. Doa baca, takbir baca. Cuma saat Fatihah dengan surah, dia menyimak karena ada ayat khusus tentang itu. Dua-duanya itu tersambung dengan dalil-dalil yang kuat, yang dipahami setiap yang condong kepadanya. Cuma kalau Anda tanya saya, Ustaz ngamalkan yang mana? Saya ngamalkan pendapat yang pertama, yaitu tetap membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Paham? Nah, cukup dulu sampai di sini. Dan selesai memang bacaan kita sampai di sini.